membuat kita menjadi bergembira dan bersukacita. Amin. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah kami pagi ini buat Engkau Tuhan. Kami berkumpul yang ada di sini maupun yang ada di rumah, semuanya buat Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami undang Kau hadir. Engkau merawat setiap umat-Mu. Kami rindu kepadamu seperti rusa yang merindukan sungai-Mu. Demikianlah jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Mari pimpin kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami undang Allah Roh Kudus bekerja dengan cara-Mu yang ajaib, sehingga lawatan Tuhan terjadi, mujizat dinyatakan, lawatan Tuhan dinyatakan, dan kami semua mendapat bagian berkat yang dari Engkau yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat pujian di hadapan Tuhan. Datanglah kembalinya dengan hati bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Yesus
pribadi yang istimewa dalam hidup kami. Engkau segalanya Tuhan, lebih dari emas, perak dan permata. Engkau dambaan hati kami, jiwa kami tenang, hati kami tergelora, hidup kami bersukacita. Karena Engkau baik, sangat baik buat kami Tuhan. Lebih dari apa yang kami pikirkan, itu yang Kau siapkan dan sediakan bagi kami. Betapa baik perbuatan-Mu di tengah-tengah kami. Apapun yang terjadi dengan dunia, apapun yang terjadi dan segala geloranya, tapi satu hal yang kami tahu, Allah tetap memegang janjinya, menyertai, menguatkan dan membangun kami untuk menjadi sama seperti Engkau dalam perkataan, pikiran dan perbuatan. Biar Roh Kudus menerangi hati kami, biar Roh Kudus memberikan perspektif baru hari lepas hari, sehingga kami hidup berkemenangan bersama Engkau. Kami percaya Tuhan, kami kuat, kami melangkah bersama Engkau, sehingga kami lihat perbuatan-perbuatan besar yang dari Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu hari ini, sehingga setiap yang mendengarkan Tuhan, baik yang di tempat ini, baik yang ada di rumah masing-masing, diberkati oleh karena perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya masa depan kami ada di tangan-Mu, sehingga kami tidak hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan hati. Kami percaya, kami tenang dan aman bersama-Mu. Bagi-Mu kemuliaan, bagi-Mu hormat dan pujian. Inilah doa dan dambaan hati kami. Dalam nama Yesus, biar Roh Kudus mengurapi dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kita siap menerima firman Tuhan bersama-sama, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Shalom, silakan duduk. Saya percaya semua umat Tuhan di tempat ini diberkati, amin. Baik yang ada di rumah, yang tidak bisa karena situasi kondisi sekarang, saya percaya semuanya dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya bersuka cita ketika kita memuji Tuhan, menyembah di tempat ini. Dan PD Infinity saya percaya terus jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat Bu Agnes yang mengundang saya untuk membagikan firman Tuhan, dan saya percaya biarlah anugerah dan perkenan Tuhan di setiap langkah kita hari lepas hari. Katakan amin. Saya akan sharing buat kita semua bahwa tema khotbah atau sharing firman Tuhan hari ini adalah indah pada waktunya. Amin. Semua tadi percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Yes, amin. Saudara, banyak orang tidak menyadari, tidak sungguh melihat bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Sehingga tak kalah kalau berbeda dengan apa yang dia mengerti, yang dia lihat, yang dia alami, banyak orang tidak mau terima. Karena seringkali jalan manusia itu berbeda dengan jalan Tuhan. Tuhan berkata, jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku. Tapi saya percaya setiap rancangan Tuhan adalah yang terbaik buat kita semua. Katakan amin. Saya mengajak kita baca Alkitab, buka kitab Pengkhotbah pasal ketiga ayat ke-11. Saya baca buat kita. Firman Tuhan berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ada satu problem di tengah-tengah kehidupan manusia. Bahkan seringkali juga terjadi di tengah-tengah lingkungan orang yang sudah mengaku menjadi percaya. Satu persoalan di mana seringkali apa yang dilihat mata secara jasmani seringkali bertolak belakang dengan apa yang difirmankan Tuhan. Sehingga seringkali hati manusia terganggu dan respon yang salah ketika menghadapi hari-hari yang dia jalani berbeda dengan apa yang diharapkan oleh hatinya.
Tapi Tuhan memberikan firman buat kita hari ini. Kalau Tuhan berkata bahwa segala sesuatu indah pada waktunya, sesungguhnya kita harus menyadari apapun yang kita jalani hari ini, suka atau tidak, kita harus tahu dan tetap percaya bahwa di balik semuanya ada waktu Tuhan yang terbaik. Ada karya Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Walaupun sepertinya berbeda. Tak kalah kalau kita lihat kondisi sekarang di masa pandemi Covid ini, roh ketakutan yang begitu kuat sekali sedang melanda manusia. Tidak hanya secara personal, secara keluarga, tidak hanya secara keluarga, secara komunitas dalam satu wilayah. Tidak hanya itu, bahkan dalam skala kota bangsa, bahkan lebih daripada itu, seluruh dunia sedang masuk dalam pandemi ketakutan. Awalnya hanya pandemi corona, tapi selanjutnya muncul ketakutan, muncul kecemasan, muncul persoalan, banyak hal yang muncul oleh karena satu perkara ini. Tapi orang yang mengenal Tuhan, Alkitab berkata, roh yang kuberikan kepadamu bukan roh ketakutan, melainkan damai sejahtera. Roh yang membangkitkan, yang memberikan kekuatan, sukacita dan kemenangan. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Kalau saudara punya pegangan adalah firman Tuhan menjadi standar hidup kita, dan fokus kita tidak kepada persoalan yang dilihat oleh mata, tapi kita tetap pegang janji Tuhan, firman Allah menjadi sandaran hidup kita. Saya percaya apapun yang terjadi dilihat oleh alam mata jasmani kita tidak akan mengganggu mata rohani kita. Katakan amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, persoalan kata firman Tuhan ini adalah suatu gambaran hidup yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Banyak orang salah mengerti. Dia sudah ikut Tuhan, dia sudah merasa cinta Tuhan, bahkan dia sudah aktif juga melayani. Tapi justru seringkali hari lepas hari hidup yang dia jalani sungguh berbeda dengan apa yang diharapkan. Bahkan seringkali justru berbeda bahkan apa yang dikhotbahkan. Lalu yang muncul rasa berontak. Kok aku cinta Tuhan, makin mengikut Tuhan, makin aktif, makin ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tapi persoalan silih berganti, masalah terus antri datang. Sesungguhnya kalau kita mau belajar, kita tidak fokus kepada keadaan atau persoalan, saya percaya hidup saudara akan berkemenangan melewati semua. Amin. Tapi firman berkata bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Karena ingin orang kalau mendapat janji Tuhan, ketika mendapatkan firman Tuhan, rema dalam hidupnya. Apa yang diperkatakan firman Tuhan itu sepertinya harus terjadi dari awal sampai akhir. Kita mengharapkan selera-selera yang menjadi keinginan hati kita, mendambakan, wah kalau janji Tuhan yang manis seperti inilah. Tapi Alkitab berkata, kenapa tidak bisa menyelami akan pekerjaan Tuhan yang ajaib? Karena mata hati kita seringkali tertutup, walaupun kita melihat secara jasmani. Murid-murid sudah berjalan bersama dengan Yesus yang sudah bangkit di perjalanan Emmaus. Tapi kenyataan dia bercakap-cakap, dia berbicara, kenyataan tidak bisa mengenal siapa yang bersama dengan mereka berjalan. Tapi puji Tuhan, ketika Yesus membuka mata hati mereka, dan Yesus pergi, lalu mereka sadar bahwa yang berjalan dengan mereka adalah Tuhannya. Lalu hatinya bergelora. Dengan baik Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Seringkali merasa dekat tidak membuat kita
dapat menyelami akan pekerjaan Tuhan. Tapi ketika hati kita makin dalam mengenal Dia, jalan Tuhan bukan jalan kita, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Karena itu kalau kita harus menghadapi semua apa yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, jangan takut dan tawar hati. Tuhan ada di balik semua yang akan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap percaya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Saya percaya pengenalan akan Tuhan akan berbeda kalau kita makin dekat mengalami pembaharuan. Spiritualisme kita makin hari dibangun, dibangkitkan. Karena itulah Alkitab mengajarkan untuk kita belajar firman hari lepas hari. Supaya apa? Supaya makin terbuka apa yang tersembunyi makin diwahyukan. Orang yang sudah berjalan dengan Tuhan pun tidak bisa mengenal kalau hatinya tertutup. Karena itulah jangan sekedar masuk dalam perasaan ketika nyembah, memuji Tuhan, beriman, beribadah, bahkan melakukan, bahkan menabur benih. Jangan sekedar kita dengan berjalan perasaan, tapi melangkahlah karena iman. Suka atau tidak, nyaman atau tidak, mengerti atau tidak. Satu perkara yang kita tahu bahwa taat kepada Tuhan itu jauh lebih berguna buat kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya rancangan Tuhan jelas buat kita. Tapi Alkitab berkata tidak bisa melihat dari awal sampai akhir. Hanya orang punya kedekatan, kehidupan batinia yang dalam, yang intim, yang betul-betul harus semerbak sampai ke tata Tuhan, yang dapat menyelami akan semua pekerjaan Tuhan. Kedalaman itu akan memberikan warna yang berbeda, walaupun mungkin secara kasat mata sepertinya dia manusia sederhana, manusia yang tidak musuh hitungan dengan kalangan-kalangan yang luar biasa dipandang orang. Tapi manusia batiniah kita menentukan, kita bisa melihat apa karya dan pekerjaan Tuhan yang besar itu. Bagaimana kita bisa melihat akhir dari sebuah awal? Ini adalah hal yang terpenting dari hidup kita. Kenapa? Kalau kita nggak bisa mengenal jalan Tuhan, maka seringkali orang berjalan dan putus asa di tengah perjalanan. Rasul Paulus berkata, aku mengakhiri pertandingan iman. Dalam terjemahan King James Version dikatakan bahwa aku mengakhiri pergulatan perjuangan iman yang besar, yang luar biasa bersama Yesus. Kenapa dia tahu dan mengerti kemenangan akhir dari semuanya? Karena dia mengenal Tuhan, dia mengenal dan mau taat dalam setiap rancangan Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia mau melayani satu doa untuk melayani ke Asia, tiba-tiba Tuhan bicara, bergerak, melangkah. Tuhan Roh Kudus membuat satu intervensi, membuka jalan, yaitu untuk melihat mereka dunia sedang memanggil kita. Walaupun rutinitas sesuatu hal yang baik, tetapi jauh lebih baik lagi, ada yang lebih bernilai kalau Tuhan membuka hati kita, memberi suaranya, memberikan rema, memberi tuntunan. Dan saya percaya orang yang hidup dalam tuntunan akan melihat akhir dari sebuah awal. Katakan amin. Sehingga apa yang dilakukan? Ketaatan, respect kepada kehendak Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia langkah. Ternyata apa yang dia rencanakan baik, tetap Tuhan membuka rencana yang jauh lebih besar, sehingga kabar baik sampai ke benua Eropa. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Haleluya. Karena itulah kita jangan
hanya sibuk dalam apa yang menjadi rutinitas kita. Walaupun itu adalah perkara yang baik, tapi jauh lebih daripada itu, setiap keputusan Tuhan, kehendak Tuhan harus kita melangkah, walaupun tidak kita mengerti. Amin. Saudara, saya melihat di Alkitab satu pribadi menjadi satu teladan dalam satu perjalanan hidup yang bernama Yusuf. Tentu kita semua tidak asing dengan cerita Yusuf, bukan? Hanya persoalannya seringkali kita nggak dapat rema, nggak dapat momentum dalam hidup kita untuk melihat sosok dari kehidupan Yusuf ini menjadi teladan hidup yang bisa kita bangun hari lepas hari dalam perjalanan kita. Bayangkan Yusuf dari umur 17 sudah dijual. Yusuf adalah orang yang takut Tuhan. Dia dijual. Bayangkan kalau nggak kenal Tuhan, ya bukankah dia akan mundur dalam perjalanan dia? Jangankan sampai ke tengah-tengah perjalanan, di awal pun udah bisa tawar hati, kok berbeda? Bukankah sering kita buat suatu pernyataan, Pak, kalau orang lain yang melakukan itu saya bisa ampuni, Pak. Saya bisa terima, Pak. Tapi kalau dia yang saya tahu dia orang disebut rohani, bukan? Kalau orang lain masih bisa terima, tapi ini keluargaku sendiri, Pak, yang buat. Ada lagi yang lebih dalam. Kalau itu jemaat masih bisa terima, tapi kalau ini hamba Tuhan, coba. Itu bahasa rohaninya kan? Keren kelihatannya. Dia sandingkan nama-nama itu semua. Tapi sesungguhnya persoalannya bukan pada perkara itu. Persoalannya pada sikap hati, respon atas suatu kejadian yang kita mau jalani. Itu yang terpenting. Kalau respon kita salah, maka fokus hidup kita akan berubah. Keputusan langkah hidup kita akan berubah. Tapi saya percaya apapun yang dihadapkan dengan saudara, kalau saudara mengenal siapa Tuhan dan Allah kita yang hidup, saya percaya hidupmu tidak akan luntur di dalam perjalanan baik awal. Dan saya percaya Allah akan turun membela saudara sampai menyelesaikan segala sesuatu. Katakan amin. Saya membaca di Alkitab, Yesus pernah punya rasa takut yang luar biasa. Sampai Alkitab berkata, tetesan darah keluar bersama dengan pilek-pilek. Tapi perbedaannya ketika ketakutan yang besar datang dalam hidup Yesus, dia tidak tawar hati. Dia tahu bahwa penderitaan yang besar akan tiba, dan sungguh hal yang sangat berat sekali. Bahkan dia berkata, kalau boleh cawan ini ambillah daripada. Tapi bukan kehendak melainkan kehendak Bapa. Tapi ketika ketakutan besar itu datang, sampai keringatnya bercampur dengan tetesan darah. Istilah sekarang, kalau orang seperti itu sudah stroke dan akan selesai. Tapi Alkitab berkata, Yesus mengambil keputusan untuk berdoa, lebih sungguh-sungguh berdoa, makin berdoa sungguh-sungguh kepada Bapaknya. Dia tidak fokus kepada persoalan penderitaan yang dia hadapi, walaupun dia tahu itu akan terjadi. Tapi dalam kondisi seperti itu, dia fokus kepada Bapaknya. Itulah yang membuat Yesus berkata ketika dia disalib, dia berkata, all finished, sudah selesai. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Orang akan bisa menyelesaikan awal sampai akhir. Orang akan bisa melihat dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena hidupnya tidak fokus kepada persoalan, hidupnya tidak fokus kepada keadaan, hidupnya tidak fokus kepada apa yang dunia ini tawarkan, tetapi hidupnya fokus kepada
jalan Tuhan yang besar. Dan kita akan melihat karya-karya besar itu. Katakan haleluya. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kembali kepada Yusuf. Saya terkesan dan terberkati dengan apa yang Yusuf katakan dalam Kejadian pasal yang ke-45 ayat 5 sampai dengan ayat ke-8. Ilustrasi kehidupan daripada Yusuf ini kiranya menolong kita. Dia berkata, firman Tuhan berkata, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, sebab kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa. Saya percaya Yusuf tidak bisa lakukan ini dengan kekuatannya, tapi karena Roh Tuhan ada padanya, menolong, memampukan dia berdiri tegak apapun yang dihadapi. Kita tahu kisahnya, tidak hanya penjara demi penjara, lubang yang dalam, ujian. Bahkan dia pernah mengalami satu fitnahan. Dan fitnahan bukan datang dari kelas rendahan. Fitnahan datang dari orang yang istimewa dalam kerajaan. Orang akan putus asa, orang akan menyerah, banyak orang akan meninggalkan Tuhan kalau apa yang diharapkan berbeda dengan kenyataan apa yang terjadi, yang harus dilewati. Tapi orang mengenal Tuhanlah, sehingga dia bisa menyikapi, meresponi apa yang Alkitab katakan, bahwa tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yusuf melihat akhir dari sebuah awal, sehingga dia tahu untuk tetap setia dan berada di barisannya Tuhan. Katakan amin. Ini yang membedakan. Dia bisa memandang jauh. Walaupun umurnya umur 17, dia dijebloskan, dia dijual. Tapi umur 30 dia diangkat menjadi orang kepercayaan. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Haleluya. Kelihatannya mudah. Kalau kita membaca, merenungkan ringkasan awal sampai akhirnya, kita bisa lihat suatu hal yang sangat menakjubkan. Tapi kita seringkali tidak bisa melihat ke diri kita, perjalanan yang kita lewati. Sepertinya kita mudah tawar hati, susah hati, bahkan untuk menolak, karena kita seringkali tidak bisa melihat akhir dari suatu perjalanan. Tapi saya percaya firman Tuhan menguatkan kita hari ini untuk kita tetap setia, berdiri tegak. Ku kan berdiri di tengah badai dan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bersama karena
kebenaran, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan kiri kanan. Karena Yesus selalu menopang hidupmu. Tepuk tangan buat kita. Saya percaya kalau Tuhan ada selalu menuntun langkah kita. Yang pertama, fokus kita tidak salah. Karena fokus kita akan menentukan tindak lanjut ke depan. Sehingga kita tidak mengambil yang kedua keputusan yang salah. Dan kalau kita tidak mengambil keputusan yang salah, walaupun berat, walaupun sulit, walaupun sepertinya nggak mampu untuk berjalan, walaupun sepertinya udah nggak ada harapan, tapi dia terus menyanyikan pujiannya. Ku kan berdiri di depan padang dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Alkitab berkata bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Sehingga jangan biarkan roh ketakutan melanda hidup kita dan membuat kita jauh dari Tuhan. Sebenarnya ketakutan atau kecemasan ada dua sisi yang bisa kita lihat. Ketakutan bukan hanya terjadi buat saudara dan saya. Rasul Paulus pun pernah punya rasa takut. Orang yang bisa berkata penjara sedang menanti aku. Petrus berkata penjara menanti aku. Hamba-hamba Tuhan, orang-orang diurapi, mereka menyebut bahwa penderitaan datang. Biarpun demikian, mereka tetap bisa mengalami apa yang berbeda dengan apa yang dia inginkan. Tapi sikapnya, fokusnya tidak pernah salah. Sehingga dia mengambil keputusan mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku ku tak indah, ku tak gentar, ku tak mengikut Yesus. Mengikut Yesus, Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Kalau air mata datang, walau kesusahan datang, tidak membuat kita menyerah dan tawar hati. Katakan amin. Sebab apa? Yesus sendiri pun pernah ngalamin. Dia nggak mau jauhkan penderitaan, walaupun sesungguhnya kalau dia mau bisa. Tapi dia harus berjalan dan dia berkata, supaya genap
apa yang telah difirmankan. Percayalah Bapak Ibu Saudara dan semua jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun berada, ketahuilah apapun yang kita hadapi, tetap pegang janji Tuhan. Orang yang menabur dengan air mata, suatu saat kelak dia akan pulang membawa berkas-berkasnya yang sudah dibuat. Ini bukan soal gagah-gagahannya kita, ini bukan soal hebat dan kuatnya kita, tetapi ini soal Dia yang berkata dan berjanji, Dia yang memberikan firman, Dia yang memberikan kebenaran, Dia menyelesaikan sampai habis. Haleluya. Kekristenan kita harus mengenal satu perkara, kekristenan yang bukan barang murahan, yang mudah, yang gampangan. Tapi apapun yang harus kita lewati, kita tahu tetap Tuhan sandaran hidup. Apapun ibu-ibu alami, mungkin berbeda dengan apa yang saudara lihat dengan mungkinkah suami, anak-anak. Tapi jangan menyerah, jangan tawar hati. Sebab ada janji Tuhan yang akan menyenangkan. Dan saya percaya keputusan saudara, ketika fokus kita tidak salah, keputusan itu sendiri yang akan menjamin, akan menyelesaikan segala sesuatu. Haleluya, haleluya. Percayalah Alkitab berkata, Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan saya kasih ayat lagi, satu firman Tuhan buat kita, Yeremia 28 ayat 11. Alkitab berkata, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Percayalah kau punya masa depan yang penuh harapan di dalam Yesus Kristus yang sudah berkata all finished buat kita semua. Amin. Karena itu yang dikasih oleh Tuhan, tetaplah bangga kepada Dia, Tuhan Allah kita. Kalau sampai hari ini kita ada, itu adalah satu kesempatan emas yang dari Tuhan untuk kita tegak berdiri, akan menyelesaikan segala yang diberikan tanggung jawab buat kita semua. Mungkin mendoakan suami, mendoakan anak-anak, mendoakan istri, mendoakan keluarga kita. Semua itu mungkin adalah proses untuk menyelesaikan dengan baik, bahwa kita semua akan mengerjakan yang terbaik di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Sebenarnya kita bangkit berdiri. Ada satu lagu yang memberkati saya. Kalau saya nyanyikan makin hari makin dalam, saya diberkati, dibangun. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Kebaikanku
berbuah dari air matamu. Setiap fokus yang benar dan tindakan yang benar, suatu saat akan melihat kemuliaan Tuhan terbit atasnya. Yusuf tidak menyerah di awal. Dia tidak menyerah di perjalanannya. Justru dia mengungkapkan satu perkara. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan Tuhan atas seluruh istana dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tidak akan datang kemuliaan yang besar tanpa melewati proses, dan prosesnya janganlah kita memilih seperti apa yang kita mau, tapi lewatilah, berdirilah tegak bersama Yesus Kristus Tuhan. Dia gembala kita, gembala agung. Jangan tawar hati. Biarlah seperti orang Emmaus, ketika Tuhan membuka pewahyu, membuka mata hati mereka, mereka bergegas dan mereka berapi-api. Mereka tidak mundur. Ada langkah untuk mundur dan lari, tapi dia tetap berjalan yang ditentukan Tuhan. Saya berdoa biar siang hari ini setiap kita semua jemaat Tuhan untuk berlari bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Kau akan lihat mahkota kemuliaan sejenak lagi. Sebab upah dari setiap ketaatan kita akan mendatangkan kemuliaan. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua, menjamah hati kita, biar setiap kita mendapatkan sukacita. Kita berdoa berkati setiap umat Tuhan, apapun yang mereka hadapi, kami percaya Engkau membela, menolong mereka. Dalam segala kesusahan kami tahu air mata mereka Kau tampung di kiribat-Mu, ya Tuhan. Sehingga tidak mendatangkan tawar hati, tapi mendatangkan sukacita. Terima kasih Bapak di surga. Kau berdoa buat Agnes Tuhan, keluarga besar, senantiasa penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Kau menjaga, melindungi anak-Mu ini Tuhan. Kekasih, kepunyaan, kami percaya Tuhan Kau memberikan Immanuel, Shalom. Apa yang dikerjakan tangannya makin berhasil dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati semua pengurus, para worship team, semua yang terlibat dalam pelayanan Infinity ini ya Tuhan. Kami tahu dan kami percaya jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Yang terbaik, yang lebih dari apa yang mereka pikirkan, bahkan doakan, itu yang Kau sediakan bagi setiap orang. Makasih Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah damai, sejahtera, sukacita dari surga memenuhi hati kami semua. Berkat-Mu melimpah atas kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan melakukan jamuan kudus. Saya akan membacakan firman Tuhan buat kita, 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab sekali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kita yang sudah memegang roti dan
salibnya sangat mulia. Ingatlah bahwa semua ini adalah karya Tuhan. Mengingat akan kematian Yesus yang mengampuni kita, menyucikan kita, menguduskan kita. Apapun kesalahan kita, apapun kekurangan kelemahan kita, Dia setia mengasihi dan mengampuni. Tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Bukankah roti yang kita pegang, kita mengucap syukur atasnya, bahwa bahwa tubuh Tuhan sudah terluka buat kita semua. Untuk penyakit kita, untuk kesalahan kita, untuk kelemahan kita. Tuhan, kami mengingat akan tubuh-Mu yang dilukai oleh karena kesalahan kami. Dan kami memegang roti, ingat akan kematian. Ini adalah tubuh-Mu yang dicurahkan bagi kami. Amin. Yesus. Mari makan. Makasih. Mari angkat cawan anggur yang di tangan kita, melambangkan darah Yesus yang bercurah, darahnya yang menetes, mengampuni, menghapus dosa manusia, menyelesaikan segala sesuatu. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Terima kasih Tuhan untuk darah yang tercurah di kayu salib. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk darah yang tercurah Tuhan, melindungi keluarga kami, melindungi rumah tangga, melindungi usaha, melindungi pekerjaan, apapun yang kami lakukan. Engkau mengcover hidup kami oleh karya penebusan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami. Mari minum. Haleluya. Ucapkan syukur
Mari kita sembah Tuhan, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Oh Rabasyana Rabara. Oh Rabasyana Rabara. Yesus, terima kasih untuk penebusan-Mu. Terima kasih untuk karya salib-Mu Tuhan. Oleh karya salib-Mu kami diselamatkan, kami dibebaskan. Dan setiap dosa kesalahan kami, dan setiap tuduhan, dan setiap perkara apapun, kami tahu hari ini kami dapatkan kelepasan, kami dapat kemenangan, dan kami dapat kesembuhan, pengampunan yang ajaib yang Kau sediakan bagi kami. Kami percaya hidup kami tidak sama lagi. Hidup kami hidup berkemenangan bersama Engkau yang benar, dan Engkau yang menyelesaikan sampai akhir. Kami percaya setiap umat-Mu akan menyelesaikan sampai akhir. Biarlah berkat-Mu tercurah dari setiap umat-Mu Tuhan. Kau melindungi, menjagai, menyertai dengan sempurna. Apa yang kurang Engkau genapkan, Engkau menyelesaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di siang hari ini kami sungguh mengingatkan kematian-Mu, dan kami terus akan mengingatnya. Untuk itulah hidup kami hidup dalam pembaharuan hari lepas hari, karena firman-Mu sanggup mengubahkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan namanya, yang telah menyelamatkan dan mengampuni dosa seisi dunia. Terima kasih Tuhan, kami menerima perjamuan yang suci dan kudus ini dari tangan-Mu, dari Engkau sendiri, supaya kami hidup betul-betul diubahkan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu di rumah Tuhan, yang dimana kami boleh pakai untuk memuji menyembah Engkau. Hadirat-Mu lah membuat tempat ini berbeda ya Tuhan. Suasana surga di tengah-tengah kami, karena Roh Kudus memenuhi kami semua, memenuhi kami dan memenuhi tempat ini, sehingga hadirat-Mu menyembuhkan kami. Kami berdoa bagi setiap yang sakit. Hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Apapun penyakit yang datang, kami berdoa dalam nama Yesus, jadilah sembuh dan sehat. Tuhan Yesus menyembuhkan-Mu, Tuhan Yesus memulihkan. Dan kami berdoa untuk COVID yang ada ini Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan akan menyelesaikan waktu Tuhan. Waktu yang terbaik akan menyelesaikan yang semua yang terbaik ya Tuhan. Sehingga bangsa kami percaya semua kejadian yang ada ini tidak membuat kami menjauh dari Engkau, tapi makin mendekat, makin menyembah, makin tertuju kepada Engkau Tuhan Bapa kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pergumulan umat-Mu. Kami percaya mereka hidup berkemenangan bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, tidak hanya kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau baik. Terima kasih buat kesempatan Tuhan Yesus, buat hari ini Tuhan, kalau kami boleh memuji dan menyanyikan itu berkat yang luar biasa yang kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang dapat melakukan segala hal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Tidak ada alasan Tuhan kami tidak bisa mengucap syukur Tuhan, karena itu yang Kau kehendaki dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh memuji, meninggikan Tuhan di tempat ini, dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar beri kami roh kebijaksanaan Tuhan. Kami tidak mau jadi orang yang bodoh Tuhan, hanya mampu mendengar, tapi mampukan kami melakukan sekalian kepada firman-Mu terus Tuhan. Kami mau terus diperbarui dari hari ke hari semakin baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu yang boleh Kau kirim di tempat ini Tuhan, memberitakan sebagian daripada firman. Kami sangat percaya Kau sudah memberkati Pak Julifer dari mulai Tuhan Yesus. Kami percaya setiap pelayanannya Tuhan, hidupnya Tuhan, hanya bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Kami percaya Kau berkati Tuhan apa yang dilakukan Tuhan, apa di dalam pelayanannya, keluarganya Tuhan, anak istrinya Tuhan, Kau berkati berkelimpahan Tuhan Yesus. Apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi tanggung jawabnya, kami percaya tepat pada waktunya pertolongan Tuhan luar biasa. Tuhan, kami juga mau bersatu dalam
kasih Tuhan. Kalau dalam kondisi yang seperti ini Tuhan, biarlah tetap Tuhan gereja Tuhan, ada kekuatan Tuhan di sana Tuhan. Biar mereka bersatu Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang akan dimuliakan. Biarkan amanat agung itu tetap tersampaikan dalam kondisi apapun Tuhan. Berkati Tuhan, pendeta-pendetamu Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang boleh Tuhan melayani Tuhan. Kami percaya setiap kebutuhan mereka Engkau lengkapi Tuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat praise and worship ini. Terima kasih untuk wadah yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih buat Bu Agnes Tuhan, anakmu yang punya kerendahan hati yang luar biasa. Terus Tuhan urapi anakmu Tuhan punya kerendahan hati Tuhan. Apapun yang boleh dikorbankan Tuhan, kami percaya dia akan menuai yang luar biasa lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau berkati Tuhan pelayan, membuat dia semakin heran dan semakin ajaib Tuhan. Tuhan, Engkau berkati Tuhan, suaminya, usaha pekerjaannya Tuhan, anaknya Tuhan, keluarga besarnya Tuhan. Terus biarkan mereka keluarga yang benar-benar melayani Tuhan Tuhan. Bukan hanya selesai pada Ibu Agnes, tapi pada generasi berikutnya Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih untuk tim yang boleh terbentuk Tuhan. Kami orang yang biasa Tuhan, tapi kami percaya di tangan Tuhan kami luar biasa Tuhan. Biarkan kami punya satu roh, satu hati, sepikir dan sehati dan sepikir Tuhan. Kami saling mendukung, kami saling mendoakan, kami saling melengkapi Tuhan, kami saling menegur Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang kami layani Allah yang luar biasa, yang kami layani Allah yang maha besar. Kami bersyukur Tuhan, kami diberi kesempatan ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, bagi anggota PWI Tuhan Yesus, ibu-ibu atau bapak-bapak atau siapapun yang melihat tayangan ini Tuhan, kami percaya tayangan ini bukan tayangan yang biasa Tuhan. Ibadah online ini membawa bukan ibadah agung yang biasa Tuhan, tapi membawa pertobatan Tuhan Yesus. Yang melihat Tuhan akan bekerja sama Tuhan, bekerja sama sampai amanat agung itu tersampaikan kepada semua orang Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah Tuhan berikan kekuatan baru. Kami percaya setiap masalah-masalah mereka sudah diselesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih kami ada di Indonesia. Kami bangga punya Indonesia Tuhan. Kami bangga kami punya bangsa yang besar Tuhan. Kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Indonesia penuh dengan kebaikan-kebaikan Tuhan melimpah Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami dari Presiden, wakil jajarannya sampai dengan RT/RW Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan, memberikan damai sejahtera Tuhan Yesus. Biar apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, dan keputusan-keputusan mereka berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami mengalami pandemi, terima kasih buat pandemi. Kau banyak mengajarkan hal-hal yang baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan mendatangkan kebaikan bagi yang percaya. Kami orang percaya pasti ada sesuatu yang baik di balik itu semua. Terima kasih Tuhan, jauhkan Indonesia dari kerusuhan, dari pertikaian, dari bencana alam. Lindungi Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau tanggal 9 Desember boleh Tuhan izinkan terjadi pilkada serentak. Urapi Tuhan, urapi Tuhan Yesus yang urapi itu baik dari Tuhan saja Tuhan. Jangan ada kerusuhan ya Tuhan. Kalau ada sengketa biar dilakukan dengan baik Tuhan. Kalaupun ada perbedaan biar diselesaikan dengan musyawarah sesuai dengan peraturan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lindungi Tuhan Indonesia Tuhan, sehingga setiap orang-orangnya Tuhan mau melakukan protokol kesehatan Tuhan Yesus. Lindungi Indonesia dari COVID lagi Tuhan. Jangan ada lagi kematian Tuhan. Lindungi Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan setiap hari. Inilah doa kami yang jauh dari
menyertakan. Puji Tuhan, saudara diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Julkiran sudah memberkati. Tetap semangat dalam Tuhan ya Pak. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Besar dan ajaib segala karya-Mu Allah. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kau penguasa langit dan bumi. Kau besar, Kau besar, Kau dahsyat selama-lamanya, Kau hebat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdiri kita. Karunia Allah Bapa di surga, anugerah yang manis dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai memberkati kita semua hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua yang diberkati bersama-sama katakan amin.